Bab 151. Konfrontasi. Apa? Kata-katanya mengejutkan Qin Feng. Lin Qingge menambahkan, nenek moyang keluarga Zhuang adalah seorang juara seni bela diri 100 tahun yang lalu. Dia pernah menjabat sebagai kepala instruktur dari jutaan tentara kekaisaran dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Kemudian dia kembali ke kota Jinling untuk menetap. Kungfu keluarga Zhuang telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman kuno. Selain itu, ibu saya menyinggung kakek saya karena pernikahannya dan diusir dari keluarga seni sejak mereka masih muda dan memiliki keterampilan yang baik. Mereka mungkin mempersulit Anda. Anda harus berhati-hati. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Feng tersenyum ringan dan tidak setuju. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika seseorang menyinggung perasaan saya akan membalasnya 100 kali lipat. Jika anak bangkir ingin memukulnya, dia pasti tidak sopan. Namun, Qin Feng masih memutuskan untuk bertanya kepada Yang Qinhu kapan dia punya waktu untuk melihat status apa yang dimiliki bangkir ini di dunia seni bela diri Provinsi Jiangbei. Beberapa jam kemudian, mereka berdua berkendara ke wilayah kota Jinling. Ada kerumunan orang, baris demi baris, yang jelas jauh lebih makmur daripada kota Donghai. Kita di sini untuk merayakan ulang tahun. Kita tidak boleh dengan tangan kosong. Ayo kita pilih hadiah untuk kakek dulu. Segera, keduanya tiba di sebuah toko indah bernama Pavilion Zhenbao, yang dianggap sebagai toko kuno di kota Jinling. Pavilion harta karun memiliki total 8 lantai, penuh dengan segala jenis harta berharga, yang mempesona. Sebelum saya datang ke sini, orang tua saya memberi saya 10 juta. Ayo pilih sendiri-sendiri. Oke, Qin Feng mengangguk dan mengamati berbagai rak. Tiba-tiba, seorang pria muda mendatangi saya. Ketika dia melihat wajah cantik Lin Qingge, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berpikir. Ada wanita cantik di dunia. Tendang, tendang, tendang. Pemuda itu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Lin Qingge, menunjukkan senyuman sopan. Wanita cantik ini. Nama saya Wu Tianhao. Saya tuan muda Pavilion Zhenbao ini. Saya tidak melakukannya. Tahu apa yang bisa saya bantu? Milik Anda. Melihat wajahnya yang lembut, Lin Qingge tidak menolak untuk mengobrol dan berkata, halo, Tuan Wu. Saya ingin membeli hadiah ulang tahun untuk orang yang lebih tua. Segera, Wu Tianhao membawanya dari rak. Dia mengambil gantungan batu giok dan memperkenalkannya. Tanda perdamaian batu giok ini berarti keberuntungan dan umur panjang. Ini sempurna sebagai hadiah untuk orang tua. Lihatlah lebih dekat. Lin Qingge tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mengambil memasang tanda perdamaian batu giok. Tanpa diduga, pada saat ini, Wu Tianhao menunjukkan senyuman aneh dan dengan sengaja melepaskan tangannya. Retak, tanda perdamaian giok segera jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Ah! Ada apa denganmu? Wu Tianhao tiba-tiba berteriak dan menuduh. Ini adalah harta karun Pavilion Zhenbao. Saya melelangnya kembali dari luar negeri. Senilai 80 juta. Dan Anda merusaknya. Anda harus membayar kompensasi. Saya. Petik 2. Tuan Muda Wu. Jelas Anda yang melepaskannya secara tiba-tiba. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Lin Qingge merasa sangat sedih. Kurang ajar, sebagai tuan muda. Bagaimana aku bisa berbuat salah padamu? Sebaiknya kamu segera menebusnya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan pavilion harta karun ini hari ini. Wu Tianhao berubah dari penampilan elegan sebelumnya. Sikapnya keras dan kesombongannya sangat arogan. Pergerakan di sini menarik perhatian lebih dari selusin penjaga keamanan, yang langsung mengepung Lin Qingge, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Qingge, apa yang terjadi? Qin Feng juga bergegas dan mau tidak mau bertanya. Mata Lin Qingge memerah saat dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Qin Feng segera menyadari ada yang tidak beres. Memandang Wu Tianhao dengan dingin dan berkata, Tuan Muda Wu, kan? Karena Anda terus mengatakan bahwa tunangan sayalah yang merusak tanda pengaman giok ini. Lalu tarik video pengawasan dan Anda akan mengetahuinya di sekilas. Tidak, Wu Tianhao menggelengkan kepalanya dan menolak. Kemarin, kamera di toko kebetulan rusak.
dan kami tidak punya waktu untuk menggantinya. Reputasi yang baik, dan merupakan orang yang jujur. Ini adalah hal terbaik di kota Jinling. Semua orang tahu bahwa saya tidak akan menghancurkan papan nama saya sendiri. Di belakang layar, penjaga keamanan juga memfitnah. Ya, dengan identitas saya sebagai Tuan Wu, bagaimana saya bisa menjebak kalian berdua orang luar? Jika kamu tidak ingin masuk penjara, segera bayar uangnya. Menghadapi ancaman ini, mata Lin Qingge memerah dan dia hampir menangis. Merasa sangat sedih. Jelas bukan dia yang melanggarnya. Jadi mengapa dia harus menderita ketidakadilan? Tiba-tiba, Qin Feng berlutut, mengambil pecahan batu giok, dan mencibir. Tuan Wu, Anda punya rencana bagus. Ini jelas merupakan batu giok buatan yang murah. Harganya paling banyak beberapa ribu yuan. Tetapi Anda ingin menagihnya 80 juta. Perampokannya tidak terlalu berlebihan. Apakah Paviliun Zhenbao adalah toko gelap? Petik 2. Omong kosong. Wu Tianhao berteriak sekuat tenaga seolah-olah dia telah ditusuk. Saya telah berada di toko barang antik sejak saya masih kecil. Bukankah mungkin saya masih belum tahu keasliannya? Giok. Kamu bilang itu benar. Itu benar. Jika kamu ingin pergi hari ini, kamu harus membayar 80 juta. Tidak kurang. Nada sombongnya terdengar seperti bandit. Dasar pengganggu. Lin Qingge sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata, dalam kasus terburuk, laporkan kasus ini dan biarkan polisi menangani masalah ini. Hahaha, tanpa diduga. Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak saat berikutnya. Berkata dengan tidak hati-hati, cantik, kamu mungkin belum tahu. Wu Liang, komandan utama ruang patroli Jinling, adalah paman keduaku. Menurutmu siapa yang akan dia bantu jika dia datang? Mendengar ini, Lin Qingge wajahnya langsung pucat. Tidak heran Wu Tianhao begitu percaya diri. Dia memiliki pendukung yang begitu besar. Cantik, jika kamu tidak mampu membayar 80 juta, aku masih bisa memberimu kesempatan. Tiba-tiba Wu Tianhao berkata. Oh, Qin Feng mengangkat alisnya, mencium suasana konspirasi, dan menatap Wu Tianhao dan bertanya, apa yang kamu rencanakan di sini? Wu Tianhao menjilat sudut mulutnya. Matanya selalu menatap mata Lin Qingge cantik. Wajahnya, dia mengungkapkan pikiran paling gelap di dalam hatinya. Cantik, selama kamu tinggal bersamaku selama 1 malam, kompensasi 80 juta akan dihapuskan. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tanda seru petik 2. Lin Qingge merasa malu dan malu. Marah. Wajahnya memerah karena marah. Di sebelahnya, mata Qin Feng tiba-tiba menjadi tajam. Dan sepertinya ada niat membunuh yang muncul di dalamnya. Wu Tianhao, bajingan itu, ternyata punya ide ini. Pertama, dia memasang jebakan untuk Lin Qingge, dan kemudian meminta kompensasi sebesar 80 juta yuan. Ini semua adalah persiapan. Tujuan sebenarnya adalah untuk memiliki pernikahan yang bahagia. Hehe, saat ini, Wu Tianhao tertawa aneh lagi, memandang Qin Feng dan berkata, wah, saya sudah sangat tulus. Bahkan bintang-bintang besar itu hanya berharga 1 juta semalam. Saya akan menghemat 80 juta. Kompensasinya hanya untuk tidur malam. Jika Anda bijaksana, harap segera setuju. Qin Feng tidak bisa menahan amarahnya lagi dan menamparkan Wu Tianhao dengan keras. Bab 152. Ungkapkan identitas Anda. Pah, dengan tamparan marah, Wu Tianhao ditampar. Pipinya cekung dan kedua gigi depannya tanggal. Wu Tianhao berteriak sekuat tenaga, menatap Qin Feng dengan ganas, dan mengertakkan gigi, kamu bajingan. Kamu berani mengambil tindakan di wilayahku, di mana kamu memiliki keberanian. Takut sama sekali. Dengan bangga dia berkata, saya tidak hanya berani memukul Anda, tetapi saya juga berani menghancurkan toko ilegal Anda. Boom, retak, rak-rak itu runtuh. Dan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Hancur berkeping-keping, dan kerugiannya sangat besar. Cepat, hentikan dia. Wu Tianhao segera berteriak kepada penjaga keamanan. Dan pada saat yang sama mengirim pesan teks ke paman keduanya Wu Liang. Meminta bantuan segera.
Ayo bersama-sama, tekan anak ini. Kamu berani memukul Tuan Wu di depan mata kami. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi. Titik titik titik. Semua penjaga keamanan mengayunkan tongkat listrik dan bergegas menuju Qin Feng. Bang, bang, bang. Qin Feng tampak seperti naga dan berjalan melewati kerumunan. Setiap kali dia bergerak, seorang penjaga keamanan terjatuh. Hanya dalam setengah menit, lebih dari selusin penjaga keamanan dipukuli hingga jatuh, meratap berulang kali. Itu saja, Qin Feng menatap Wu Tianhao dengan dingin, lalu berjalan ke rak berikutnya, membalikkan 7 atau 8 rak berturut-turut. Pergi dan hitung kerugiannya, jangan biarkan anak ini pergi. Wu Tianhao meraung marah. Setelah beberapa saat, staf paviliun Zhenbao menyelesaikan inventaris dan melaporkan dengan gemetar. Rumah Saodong. Total 328 barang hancur. Senilai 520 juta. Petik 2. Sialan. Kamu bocah. Kamu celaka. Aku baru saja menelepon paman keduaku untuk meminta bantuan. Dan orang tuanya akan segera datang. Entah kamu menggandakan kompensasinya. Atau kamu menunggu untuk ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jelas bukan lelucon. Lin Qingge menjadi pucat dan buru-buru berkata, Qin Feng, ayo cepat pergi. Paman kedua Tuan Wu adalah kepala kantor patroli Jinling. Jika dia datang, kita tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Tidak masalah. Qin Feng He menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Wu Tianhao ini mengandalkan dukungannya untuk mendominasi dan menindas pria dan wanita. Hari ini, saya akan menyembuhkan tren tidak sehat ini dan membuatnya membayar harga sehingga toko hitam ini tidak bisa terus beroperasi. Tapi, ini kota Jinling, bukan Donghai. Lin Qingge sangat khawatir. Jantungnya melayang di udara. Jika Qin Feng mengenal pemimpin kota Li di kota Donghai, dan dilindungi oleh Dewa Perang Utara Xiang Feiyu, dia tidak akan takut pada siapapun. Tapi ini terjadi di kota Jinling, tempat yang tidak kukenal. Meskipun Lin Qingge adalah sepupu bangkir, dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Dan dia bahkan tidak memiliki nomor telepon kerabatnya. Jadi dia tidak dapat meminta bantuan sama sekali. Hahaha, saat ini, Wu Tianhao malah tertawa. Anak nakal, beraninya kamu berbicara kasar ketika kamu akan mati. Keluarga Wu kami adalah keluarga kaya di Jinling. Dan paviliun Zhenbao adalah merek berusia seabad. Aku ingin melihatnya. Bagaimana kamu bisa mencegah paviliun harta karun dibuka? Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, aku akan membunuhmu. Menghadapi ancaman kematian, Qin Feng tidak takut sama sekali dan berkata dengan dingin, oke, tunggu dan lihat saja. Deng, 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 deng. Seorang pria parubaya berseragam masuk memimpin. Dengan wajah berkarakter Tionghoa yang tenang dan mengintimidasi, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Itu adalah Wu Liang, komandan utama ruang patroli Jinling. Di belakangnya, ada puluhan polisi bersenjatakan peluru tajam. Pertarungan besar ini langsung membuat banyak pelanggan yang hadir menjauh, karena takut terlibat dalam kekacauan tersebut. Ketika dia melihat barang antik berharga yang rusak di tanah, Wu Liang mengerutkan kening dalam bentuk Sichuan dan bertanya, siapa yang membuat masalah di paviliun Zhenbao? Petik 2. Paman kedua, bergegas maju dan menunjuk ke arah Qin Feng untuk mengeluh. Bocah inilah yang merontokkan 2 gigiku, menghancurkan 7 atau 8 rak, dan menyebabkan kerugian lebih dari 500 juta. Bocah ini melanggar hukum. Kamu harus membuat keputusan untukku. Melambaikan tangannya pada anak buahnya, memberi perintah. Kemarilah. Bawa kembali tersangka ini. Petik 2. Petugas patroli segera bergegas menuju Qin Feng dengan momentum yang dahsyat. Tidak bagus. Wajah Lin Qingge langsung pucat dan dia sangat khawatir. Dia tahu bahwa Qin Feng adalah seorang ahli seni bela diri dan bahkan mengalahkan Yang Qinhu, master tertinggi di Tianan. Tidak mungkin dia bisa ditundukkan oleh orang-orang di depannya ini. Namun, ruang patroli mewakili pejabat Daxia. Jika terjadi konflik, akan sangat merugikan Qin Feng dan bahkan bisa menjadi buronan, dengan konsekuensi yang membawa malapetaka. Kamu bocah. Kamu mati kali ini. Begitu kamu masuk, aku bisa memanipulasi wanitamu sesukaku.
Mata Wu Tianhao dipenuhi dengan kebencian dan dia menunjukkan ekspresi ganas. Pada saat kritis ini, Qin Feng mencibir, menusuk mata Wu Liang seperti pedang, dan berkata dengan bangga, "Idiot. Saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Biarkan orang-orang Anda segera mundur. Jika tidak, itu hanya akan membawa bencana bagi Anda." Qin Feng begitu bertekad. Wu Liang sangat terkejut dan merasakan perasaan tidak enak di hatinya. "Wah, kamu berani berbicara begitu liar. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri?" Wu Liang mau tidak mau bertanya. "Buka matamu dan lihat dengan jelas. Apa ini?" Tiba-tiba, Qin Feng mengeluarkan buku identitas berwarna hijau tua dari sakunya dan melemparkannya ke arah pihak lain. Wu Liang segera membuka halaman itu. Dan di hadapannya, muncul foto Qin Feng berseragam militer, dengan penampilan heroik dan bahu untuk melawan Venus. Di bagian bawah halaman juga tertulis identitasnya. Nama, Qin Feng. Posisi, Jenderal Naga Bintang 1. Case, Wu Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Kulit kepalanya mati rasa. Dan dia gemetar ketakutan. Diam-diam berpikir bahwa dia hampir menyebabkannya sebuah bencana besar. Dokumen ini asli dan pastinya tidak palsu. Adapun Jenderal Naga Muda, dia pasti memiliki latar belakang yang tak tertandingi. Bahkan jika dia adalah kepala ruang patroli Jinling, dia seperti semut di depan makhluk mulia dan tidak bisa tersinggung sama sekali. Namun, Wu Tianhao di samping tidak melihat isi buku identitas. Dia tersenyum menghina pada Qin Feng dan berkata, "Nak, berhentilah bersikap misterius. Bisakah kamu menakuti paman keduaku hanya dengan mengeluarkan buku identitas? Jika kamu tidak ingin mati, berlutut saja dan mohon ampun. Mungkin masih ada kesempatan untuk selamat." Tak terkendali. Tiba-tiba, Wu Liang menjadi geram dan berteriak dengan marah. Wu Tianhao masih tidak tahu mengapa, dan terus melihat ke arah Qin Feng, dan berkata dengan putus asa, "Anak nakal, tidakkah kamu mendengar itu? Paman kedua saya berkata kamu kurang ajar. Tampaknya hanya berlutut saja tidak cukup. Kamu harus bersujud beberapa kali lagi." Namun, saat berikutnya, Wu Liang bergegas mendekat dengan mata merah, menamparkan keponakannya dengan keras, dan meraung. "Dasar binatang jahat, diamlah. Itu kamu yang aku tegur." Bab 153. Semuanya hancur. Raungan marah Wu Liang bergema di seluruh penonton. Untuk sesaat, semua orang tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Wu Tianhao juga tertegun, menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman kedua, apakah kamu bingung? Orang ini jelas-jelas yang menghancurkan toko. Mengapa kamu memukulku? Bajingan kecil. Kamu telah menyebabkan bencana besar." Tamparan di wajah dianggap hal yang ringan. Wu Liang memelototi keponakannya. Kemudian, dia berbalik lagi, dengan hati-hati mengembalikan buku identitas ke Qin Feng, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, maafkan saya. Ini adalah kesalahan saya dalam mengajari keponakan saya bahwa dia memanjakan binatang kecil ini. Aku akan menggantikan binatang kecil ini. Binatang, aku minta maaf padamu. Mohon berbaik hati dan ampuni aku kali ini. Tidak peduli apa permintaanmu. Tanyakan saja." Melihat pemandangan ini, semua tamu di paviliun Zhenbao tercengang. Anda tahu, Wu Liang adalah kepala ruang patroli Jinling. Dia biasanya memamerkan kekuatannya. Tetapi bahkan orang terkaya pun gemetar saat melihatnya. Siapa sangka sekarang, dia akan mengangguk dan membungkuk pada Qin Feng. Dan bahkan menyebut Qin Feng, "Tuanku." Siapa pemuda ini? Tiba-tiba, Qin Feng mendengus dingin, mengambil kembali buku identitasnya, dan berkata, "Baru saja, saya menemani tunangan saya ke paviliun Zhenbao untuk membeli sesuatu, tetapi Wu Tianhao memaksakan dirinya untuk menyentuh porselen. Sepotong batu giok murah Ping An dia meminta kompensasi 80 juta yuan dan berkata dia akan membiarkan tunanganku tinggal bersamaku selama 1 malam. Kalau tidak dia akan mengirimku ke penjara." Apa? Mendengar ini, Wu Liang menjadi marah dan ketakutan. Dia menendang dada keponakannya dengan keras dan mengumpat dengan keras, "Kamu binatang jahat. Kamu hanya ingin bunuh diri.
Apakah kamu akan menjatuhkan seluruh keluarga? Mengapa kamu tidak segera berlutut dan bersujud kepada pria ini untuk meminta maaf? Wu Tianhao masih bingung. Tetapi ketika dia melihatnya paman kedua sangat marah, dia hanya bisa menelan amarahnya. Berlutut di depan Qin Feng, bersujud dan memohon belas kasihan. Tuanku, saya buta. Jika saya menyinggung perasaan Anda dan tunangan Anda, tolong perlakukan saya seperti kentut. Putra tertua keluarga Wu yang bermartabat, Tuan Muda Paviliun Zhenbao, biasanya mendominasi. Dan dia adalah hanya satu itu salahmu untuk menindas orang lain. Siapa sangka saat ini, dia begitu rendah hati. Dan jika tersiar kabar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jinling. Qin Feng, lupakan saja. Tiba-tiba, Lin Qingge diam-diam menarik lengan Qin Feng. Faktanya, dia merasa sedikit bersalah dan tidak tahu bagaimana Qin Feng melakukannya. Jadi dia memintanya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Setelah mendengar bujukan ini, Qin Feng mengangguk, menatap Wu Tianhao, dan berkata dengan dingin, karena Qingge menjadi perantara untukmu, maka aku akan mengampunimu sekali. Namun, hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan yang hidup tidak dapat dihindari. Saya mengatakan bahwa toko hitam ini tidak akan bisa dibuka lagi. Kirim orang untuk segera menghancurkan Paviliun Zhenbao. Dan jangan tinggalkan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti batu besar menghantam ketenangan. Permukaan air menimbulkan ribuan gelombang. Semua tamu yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Feng akan mengajukan kondisi yang begitu keras, seperti memotong daging keluarga Wu. Anda harus tahu bahwa meskipun Wu Tianhao baru saja menggunakan batu giok palsu murah untuk dekorasi porselen, sebagian besar barang di paviliun harta karun adalah harta karun asli. Jika dijumlahkan, itu pasti angka astronomi. Jika semuanya hancur pasti akan merusak vitalitas Anda dan Anda tidak akan bisa pulih selama beberapa tahun. Tanpa diduga, saat berikutnya, Wu Liang merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Dan langsung mengangguk setuju. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Saya akan segera membiarkan anak buah saya melakukannya. Dan saya akan memastikan tidak ada yang tersisa. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia mengarahkan puluhan petugas patroli untuk mulai menghancurkan toko tersebut. Bang, 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 retak. Seluruh proses berlangsung lebih dari setengah jam. Dan setiap lantai, setiap rak, dan setiap harta karun di paviliun harta karun hancur berkeping-keping. Ini seperti reruntuhan yang tidak ada satupun benda utuh yang bisa ditemukan. Hati Wu Tianhao berdarah. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang dilakukan satu kali hari ini akan membawa kerugian sebesar itu. Tuan, apakah Anda puas sekarang? Wu Liang memandang Qin Feng dan bertanya dengan hati-hati. Kamu bijak, mari kita hapus dendam hari ini. Setelah mengatakan itu, Qin Feng menarik Lin Qingge dan berjalan keluar dari paviliun harta karun dengan angkuh. Baru setelah kedua sosok itu benar-benar menghilang, Wu Tianhao kembali tenang dan bertanya, Paman kedua, apa identitas anak itu sekarang? Dan mengapa kamu takut padanya seperti itu? Adalah Jenderal Naga Bintang 1. Jawab Wu Liang. Apa? Wu Tianhao terkejut dan bertanya dengan tidak percaya. Paman kedua, kamu pasti salah melihatnya. Kan? Anak itu baru berusia awal 20-an. Dia sudah menjadi tentara paling lama beberapa tahun. Bahkan jika dia meningkatkan kecepatannya dan mengendarai roket, dia tidak bisa menjadi bahu jenderal naga yang melawan Venus. Wajah Wu Liang muram dan dia menjelaskan, ini adalah hal yang paling menakutkan. Dia masih sangat muda, tetapi dia telah menjadi seorang jenderal naga, yang berarti dia memiliki latar belakang yang besar di Jinling. Keluarga kaya. Tetapi di depan pihak lain, dia seperti semut. Petik 2. Keponakan. Ketika Anda melihat Tuan Qin di masa depan, Anda tidak boleh menyinggung perasaan dia. Kamu harus melayani dia sebagai leluhurmu. Di sisi lain, Qin Feng dan Lin Qingge meninggalkan paviliun Zhenbao dan berjalan ke jalan. Lin Qingge memiringkan kepalanya dan menatapnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Apa? Ada yang salah dengan wajahku? Goda Qin Feng.
Buku identitas apa yang baru saja kamu keluarkan? Dan mengapa itu membuat kepala petugas patroli begitu takut? Lin Qingge mau tidak mau bertanya. Haha, Qin Feng tertawa keras dan membuat alasan. Saya meminta bantuan Siang Shuai sebelumnya dan membuat sertifikat palsu. Saya tidak menyangka Wu Li yang begitu bodoh sehingga dia tertipu. Petik 2. Terlihat mencurigakan. Tapi setelah berpikir sejenak, dia masih mempercayai pernyataan tersebut. Qin Feng, sebaiknya kamu tidak mengambil sertifikat itu di masa depan. Untungnya, kepala Wu tidak mengetahui bahwa itu palsu. Jika rahasianya terungkap dan dia dimintai pertanggungjawaban, dia mungkin benar-benar masuk penjara. Qingge mengingatkan. Oke, aku mendengarkanmu. Lagi pula, dengan istri yang begitu cantik, aku tidak mungkin masuk penjara dan membiarkanmu menjadi janda di luar, kan? Bah, Crow Mouth, siapa yang akan menjadikanmu seorang janda? Lin Qingge memutar matanya ke arahnya dengan marah. Dan kemudian berkata tanpa daya, hei, sepertinya aku tidak mampu membeli hadiah ulang tahun hari ini. Namun, masih ada waktu sampai ulang tahun kakek. Mari kita mengunjungi dealer dalam beberapa hari. Dan kemudian kita dapat memilih hadiah secara perlahan. Petik 2. Oke, tapi ada yang harus kulakukan. Jadi aku akan menelepon dulu. Petik 2. Qin Feng membuat alasan untuk pergi. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Yang Qinhu, dan bertanya, Yang Qinhu, apakah Anda kenal keluarga Jinling Zhuang? Apa kekuatan seni bela diri keluarga ini? Terkejut dan nadanya sangat serius. Tuan Qin, konferensi seni bela diri dari 9 provinsi timur ini diselenggarakan oleh keluarga Zhuang. Status keluarga Zhuang di kota Jinling, dan bahkan di dunia seni bela diri Jiangbei provinsi, dapat dijelaskan dalam satu kata. Kata apa? Tanya Qin Feng. Tarzan Beidou. Bab 154. Bukannya aku meremehkanmu, tapi aku tidak bisa melihatmu. Taizan Beidou. Mendengar kata ini, Qin Feng sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yang Qinhu, mungkinkah bangkir itu ada di Jiangbei? Sama seperti Sekte Senquan di Provinsi Tianan. Bangkir sebanding dengan Tuhanku seni bela diri jauh lebih kuat. Yang Qinhu menjelaskan. Nenek moyang keluarga Zhuang adalah seorang ahli seni bela diri 100 tahun yang lalu. Dan dia memiliki banyak rahasia seni bela diri yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang, lelaki tua dari keluarga Zhuang, Zhuang Qingyang, berada dalam kondisi kesempurnaan hebat. Saya telah bertarung melawannya sebelumnya. Tetapi saya tidak dapat bertahan dalam 50 gerakan dan dikalahkan. Dalam kompetisi seni bela diri ini. Dan dia adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dia tidak boleh diremehkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Angin menunjukkan ketidakberdayaan. Jika dia ingin melindungi Lin Qingge dan menemukan leluhur misterius di dunia seni bela diri kuno, dia harus bertarung atas nama Sekte Tinju Ilahi. Namun, di konferensi seni bela diri, dia mungkin bertemu dengan kakek Lin Qingge lagi. Akan sangat memalukan jika Tuan Zhuang terluka secara tidak sengaja. Oke, saya mengerti. Qin Feng menutup telepon dan kembali ke Lin Qingge. Keduanya bergegas menuju bangkir tanpa henti. Rumah bangkir terletak di kawasan inti kota Jinling, menempati tanah seluas ratusan hektar. Ada 2 singa batu di depan pintunya, memperlihatkan kemegahannya. Berhenti. Siapa itu? Penjaga itu bertanya. Saya dari keluarga Lin di kota Donghai. Ibu saya adalah Zhuang Xiuqin. Saya di sini untuk merayakan ulang tahun kakek saya. Lin Qingge mengeluarkan undangan tersebut dan mengungkapkan identitasnya. Ternyata itu sepupuku. Orang tua itu sudah menyuruhku untuk menghiburmu dengan baik. Penjaga itu segera menunjukkan senyuman penuh perhatian, mengangguk dan membungkuk, dan mengundang Lin Qingge dan Qin Feng masuk. Tapi sikap menjilat ini membuat Qin Feng merasa sedikit aneh. Selama bertahun-tahun, bangkir mengabaikan Lin Qingge dan tidak peduli sama sekali dengan cucunya. Tapi kali ini dia dengan serius mengundangnya dan memberikan banyak perhatian. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Qin Feng tidak mengingatkan Lin Qingge, tapi dia berhati-hati.
karena takut dia akan menderita kerugian. Segera, di bawah kepemimpinan penjaga pintu, keduanya sampai di aula samping rumah bangkir. Ada puluhan pemuda dan pemudi di dalamnya. Semuanya keturunan generasi muda bangkir. Hoa, hoa, hoa. Kemunculan Lin Qingge dan Qin Feng langsung menarik perhatian semua orang. Saat itu, Zhuang Xiuqin menikah dengan Lin Guotao di luar kehendak keluarganya dan menetap di kota Donghai sejak saat itu. Oleh karena itu, dia selalu dipandang rendah oleh kerabatnya. Hah, sepupu. Kenapa kamu ada di sini? Seorang pemuda tampan berjalan mendekat. Wajahnya penuh arogansi. Dan dia ingin mengangkat dagunya ke langit. Namanya Zhuang Jian. Dan dia adalah cucu tertua dari keluarga Zhuang. Dia juga dianggap sebagai pemuda terbaik di kota Jinling. Dan dia sangat bangga akan hal itu. Kakek mengirim kepala pelayan ke kota Donghai dan memintaku datang untuk merayakan ulang tahunku. Lin Qingge menjelaskan. Zhuang Jian mencibir. Matanya penuh permusuhan. Dan dia berspekulasi dengan jahat. Kakek sudah tua dan baru saja kambuh dari cedera lamanya. Jadi dia punya rencana untuk membuat surat wasiat. Kamu belum kembali sekali dalam beberapa kali tahun. Tapi kenapa kamu memilih yang ini? Kamu di sini untuk memperjuangkan harta keluarga, kan? Sepupu. Jangan terlalu memfitnah. Lin Qingge difitnah dan gemetar karena marah. Kalau begitu, keluarlah. Bangkir kami makmur dan keluarga kami besar. Kami tidak membutuhkanmu. Seorang gadis desa. Untuk merayakan ulang tahunmu. Zhuang Jian bersikap keras dan langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Mata Lin Qingge sedikit merah. Dan dia sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa dia datang jauh-jauh untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Hanya untuk dipermalukan seperti ini. Pada saat ini, Qin Feng tidak dapat menahannya lagi. Berdiri dan menepuk bahunya. Lalu menatap ke arah Zhuang Jian dan berkata. Jika lelaki tua dari bangkir itu tidak secara khusus mengirim seseorang untuk mengundangnya, Qingge tidak akan datang ke sini. Terlebih lagi, lelaki tua itu belum meninggal. Jadi bagaimana cucumu bisa mendapat giliran untuk pamer? Cepat minta maaf kepada Qingge. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bahkan di wilayah dealer, Qin Feng masih jujur. Karena Lin Qingge adalah wanitanya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Tapi kata-kata ini membangkitkan kemarahan Zhuang Jian. Kamu bocah. Siapa kamu? Beraninya kamu berkeliaran di rumah bangkir saya. Saya tunangan Qingge. Qin Feng berkata dengan bangga. Nama keluargamu adalah Qin. Aku belum pernah mendengar tentang keluarga kaya seperti itu di kota Donghai. Zhuang Jian mengerutkan bibirnya dengan jijik. Memperlakukan Qin Feng sebagai bukan siapa-siapa. Meskipun Qin Feng terkenal di kota Donghai dan bahkan telah menjadi tamu kehormatan di daftar Qingyun, beritanya selalu tertinggal dan belum sampai ke Jinling sama sekali. Tentu saja, Zhuang Jian belum pernah mendengar tentang perbuatan itu. Tiba-tiba, seorang anak dari bangkir mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi Qin Feng di internet, lalu berteriak. Saudara Jian, saya menemukan informasi tentang anak ini. Dia melakukan pemerkosaan 3 tahun lalu dan ditangkap serta dikirim ke penjara. Baru saja dirilis beberapa bulan yang lalu. Sekarang, dia adalah presiden grup Sihai kota Donghai. Namun, grup Sihai ini hanyalah perusahaan kecil dengan aset hanya 1 atau 2 miliar. Yang merupakan perbedaan besar bagi bangkir kami. Benar, karakter sekecil itu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke pintu bangkir jika bukan karena hubungan sepupu Qingge. Zhuang Jian juga menunjukkan rasa jijik. Memandang Lin Qingge dan berkata, Sepupu, ada apa denganmu? Kamu menemukan pecundang yang telah dipenjara. Apakah kamu sudah melakukan hal yang sangat buruk di kota Donghai? Memperkenalkan Anda kepada beberapa pengusaha kaya. Meskipun mereka cukup umur untuk menjadi ayah Anda dan telah bercerai beberapa kali. Mereka masih lebih baik daripada Qin Feng, pecundang. Ada penghinaan tanpa malu-malu yang tersirat. Tutup mulutmu yang bau. Mata Qin Feng berkilat dingin. Dan dia berteriak dengan marah. Saya memulai dari awal dan bekerja keras untuk membuat dunia berbeda. Jadi saya jauh lebih baik daripada Anda leluhur generasi kedua yang bodoh.
Zuang Jian menjadi marah dan berkata dengan kejam, "Saya adalah putra tertua dari keluarga Zuang. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil. Dan saya telah memperoleh kekuatan keluarga yang sebenarnya. Bahkan kakek memuji bakatku dan berkata, aku berharap menjadi master sebelum aku berumur 30 tahun. Kamu bocah. Kamu berani menanyaiku. Percaya atau tidak, aku akan segera menghajarmu." Qin Feng tidak takut sama sekali dan melirik ke arah Zuang Jian dengan santai. Sambil mengangkat bahunya, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Tapi kamu harus menyerang dulu. Kalau tidak aku takut padamu akan jatuh terlalu cepat dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan." Begitu kata-kata ini keluar, semuanya terjadi keributan. Gila. Sangat gila. Semua anak dealer yang hadir menunjukkan ekspresi tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Zuang Jian bukan hanya tuan muda tertua, tetapi juga seorang ahli terkenal di dunia seni bela diri kota Jinling. Di usianya yang masih muda, ia memiliki kekuatan puncak anjing dan memiliki sedikit lawan di antara rekan-rekannya. Tanpa diduga, Qin Feng membuat pernyataan yang mengejutkan. Seolah-olah dia mengatakan bahwa selama dia mengambil tindakan, Zuang Jian akan dikalahkan. Sialan, Zuang Jian juga sangat marah. Dengan ekspresi galak di wajahnya. "Anak nakal, apakah kamu meremehkanku?" Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak meremehkanmu. Tapi aku tidak bisa melihatmu. Orang-orang sepertimu keterampilan seni bela dirimu tidak cukup untuk menarik perhatianku." Bab 155. Beraninya sebutir mutiara bersinar. Kata-kata Qin Feng tidak berlebihan. Lawan sebelumnya semuanya berada di level Grandmaster, termasuk Tai Shou yang menduduki peringkat ke-99 di peringkat bumi. Zhong Zilong yang berada di peringkat ke-80 di peringkat bumi. Dan Yang Qinhu yang sudah berada di peringkat ke-36 di peringkat bumi. Setelah mengambil Dahuan dan di Sekte Senkuan, tingkat kultivasinya melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat Wuhou setengah langkah. Jangankan Zuang Jian, bahkan jika kakeknya Zuang Qing yang datang, dia mungkin bukan lawan Qin Feng. Karena itu, Qin Feng memiliki modal yang bisa dibanggakan. Namun di telinga orang lain, kata-kata ini terlalu sombong. "Dasar bocah. Awalnya aku ingin memberikan wajah sepupuku. Tapi aku hanya ingin mengusirmu keluar rumah. Tapi sekarang kamu mencari kematianmu sendiri. Dan mereka akan membantumu." Tinju tentara penghancur King Kong. Zuang Jian mengangkat tinjunya sebesar kaserole dan menunjuk ke arahnya. Memukul Qin Feng. Dia menggunakan gerakan membunuh leluhur untuk menghancurkan orang mati. Memecahkan batu bata dan batu. Saudara Jian serius. Dengan pukulan ini, bahkan pelat bajanya akan hancur. Siapapun yang meminta anak itu untuk memprovokasi saudara Jian pantas mati. Menatap mata Qin Feng seperti melihat mayat. Lin Qingge, yang berdiri di samping, tidak terlalu khawatir. Karena dia tahu bahwa bahkan pemimpin tertinggi di Tianan, Yang Qinhu, dikalahkan oleh Qin Feng. "Beranikah kamu bersinar bahkan dengan sebutir beras mutiara?" Tanda seru petik 2. Qin Feng mencibir dengan jijik. Kelima jarinya membentuk cakar. Dan dia dengan kuat menggenggam tangan Zuang Jian. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, wajah Zuang Jian berubah dengan liar. Dan dia merasa seolah-olah tinjunya telah mengenai dinding tembaga. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. Dan lima jari Qin Feng terus mengerahkan kekuatan. Seperti paku baja. "Ah!" Zuang Jian tiba-tiba menjerit. Keringat menetes dari dahinya yang sakit. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon belas kasihan. "Sakit. Sakit. Sakit sekali sampai mati. Nak. Lepaskan." Adegan. Anak-anak bangkir yang hadir semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka tuan muda tertua mereka akan begitu rentan di depan Qin Feng. Ini bukan karena Zuang Jian terlalu lemah, tapi karena Qin Feng terlalu kuat. Qin Feng mencibir dan menatap Zuang Jian dengan mata tajam. "Kamu telah begitu sombong dan mempermalukan Qingge berkali-kali sebelumnya. Jika kamu menolak untuk meminta maaf, maka jangan mau tangan kananmu." Petik 2. Tidak bercanda. Selama Qin Feng menggunakan lebih banyak kekuatan,
dia dapat dengan mudah mematahkan tangan kanan Zhuang Jian, atau setidaknya menyebabkan patah tulang. Sepupu, itu semua salahku sekarang. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Jika kamu ingin bertemu kakek, kamu bisa melakukannya kapan saja. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Tolong lepaskan anak ini. Jian meringis kesakitan dan fitur wajahnya berubah. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Qin Feng, lepaskan dia. Lin Qingge akhirnya membuka mulutnya. Oke. Qin Feng mengangguk, lalu melepaskan 5 jari tangan kanannya. Zhuang Jian langsung mendapatkan kembali kebebasannya dan segera mundur 7 atau 8 langkah. Sepertinya dia masih ketakutan. Ingat apa yang kamu katakan. Kamu tidak akan seberuntung itu jika menyinggung Qingge lagi. Qin Feng menarik Lin Qingge keluar dari aula samping. Melihat ke belakang mereka berdua, mata Zhuang Jian tajam, seperti hantu. Saudara Jian, apa yang terjadi barusan? Kamu bukan lawan Qin Feng. Gadis bau itu, Lin Qingge, sebenarnya merekrut seorang master dari luar. Dia berhasil. Kerabat segera berkumpul, berbicara di semua tempat. Zhuang Jian memasang wajah muram dan berkata, anak itu agak jahat. Saya meremehkan lawan saya kali ini. Namun, dia mungkin sedikit lebih kuat. Jika kita menjaga jarak dan bersaing satu sama lain, dia tidak bisa menjadi lawan saya. Hari-harinya panjang. Dan jika Anda ingin berurusan dengan anak ini, ada banyak peluang. Sesaat kemudian, Lin Qingge pergi ke pengurus rumah tangga untuk bertanya. Dan kemudian berkata kepada Qin Feng, saya baru saja bertanya. Kakek pergi berkunjung, dan dia belum kembali. Lagi pula, ini belum hari pesta ulang tahun. Sekarang saya tidak ingin tinggal di rumah bangkir. Ayo keluar dan hidup. Oke, Qin Feng mengangguk. Benar, sepupuku pasti akan membalas. Jika kamu membuatnya tidak bisa turun, aku khawatir dia akan menyimpan dendam. Lin Qingge mengingatkan. Tidak masalah, Qin Feng tidak mengambil hati sama sekali. Bagaimana naga ilahi 9 surga bisa peduli dengan provokasi semut? Segera, dia keluar dari dealer dan hendak menyalakan mobil sport Porsche 911 dan membawa Lin Qingge ke hotel. Boom! Tiba-tiba terdengar suara benturan yang memekakkan telinga dari perempatan puluhan meter di depan. Melihat dari kejauhan, saya melihat truk pemindah tanah yang kelebihan muatan menabrak mobil Audi A8 saat berbelok. Tiba-tiba api membumbung ke langit. Asap hijau mengepul. Dan udara dipenuhi bau oli mesin yang menyengat bahaya ledakan sewaktu-waktu. Tolong! Teriakan minta tolong seorang wanita terdengar dari dalam mobil Audi. Namun, banyak orang yang lewat di dekatnya bersembunyi jauh dan tidak berani mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Itu terlalu menakutkan. Lin Qingge sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dan tanpa sadar dia ingin lebih dekat dengan Qin Feng. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Qin Feng bergegas keluar dengan satu langkah, menghadapi amukan api, dan berlari menuju mobil Audi. Buka untukku, teriak Qin Feng dengan marah. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia membuka paksa pintu mobil yang cacat dan menyelamatkan seorang wanita muda cantik dari kokpit. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dengan selendang rambut panjang, sosok montok, wajah oval yang memancarkan kecantikan klasik, dan kalung giok hijau kekaisaran yang tak ternilai harganya di lehernya. Dermawan, putriku ada di barisan belakang. Tolong selamatkan dia. Wanita muda cantik itu meraih lengannya dan memohon dengan putus asa dengan air mata berlinang. Qin Feng melihat ke barisan belakang. Dan tentu saja ada seorang gadis kecil yang cantik, sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi sayangnya dia pingsan. Boom! Saat ini, oli mesin di dalam mobil terbakar, meledak 2 kali, dan hendak melahap gadis kecil itu. Pada saat kritis ini, Qin Feng melompat, bergegas ke barisan belakang dan memeluk gadis kecil itu, menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk menahan api untuknya. Korbankan hidup Anda demi keadilan. Dermawan. Wajah wanita muda cantik itu penuh dengan keputusasaan. Dengan air mata di wajah cantiknya, mengira Qin Feng dan putrinya telah dibakar sampai mati. Tendang, 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 tanpa diduga. Beberapa detik kemudian,
Qin Feng memeluk gadis kecil itu dan berjalan keluar dari api. Keduanya tanpa cedera. Apa? Wanita muda cantik itu membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia tidak menyangka akan menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri. Faktanya, jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah mati terbakar. Tapi Qin Feng adalah ahli seni bela diri. Dia hanya menggunakan aura pelindung tubuh untuk memblokir api. Dan dia lolos dari bencana. Nyonya, di sini tidak aman. Cepat pergi. Qin Feng mengingatkannya. Membawa wanita muda cantik itu ke pinggir jalan yang jaraknya puluhan meter. Dan dengan hati-hati meletakkan gadis kecil itu di tanah. Namun, gadis kecil itu masih koma. Dokter ada di sini. Seorang dokter berjas putih bergegas keluar dari kerumunan dan segera memberikan pertolongan pertama pada gadis kecil itu. Namun tak lama kemudian, dokter menjadi sedih lagi dan berkata kepada wanita muda cantik. Itu, maaf. Otak anak itu terkena pukulan yang parah. Dan tidak perlu menyelamatkannya. Petik 2. Menangis. Tapi saat ini, Qin Feng tiba-tiba berkata, siapa bilang dia tidak punya harapan? Bab 156 Rahasia yang dibawa oleh Ning Qingsui. Mendengar ini, wanita muda cantik itu tertegun sejenak. Lalu meraih tangan Qin Feng dan memohon, dermawan. Jika kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan menjadi sapi atau kuda untukmu. Tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan. Petik 2. Tidak harus seperti ini. Guru mengajari saya keterampilan medis hanya untuk menyelamatkan dunia. Jika pasien dalam kesulitan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Diam, kamu pembohong. Jangan bingungkan orang dengan kebohonganmu di sini. Tiba-tiba, dokter parubaya itu memelototi Qin Feng dan mengutuk. Gadis kecil ini menderita dampak yang serius dan jantungnya berhenti berdetak. Bahkan dengan detak jantung yang paling parah, peralatan canggih, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkannya tanpa apa-apa? Qin Feng mengabaikannya dan mengeluarkan jarum perak dari sakunya dengan jentikan pergelangan tangannya. Hus, hus, hus. Jarum perak melesat keluar, menembus titik akupuntur gadis kecil itu, menstimulasi vitalitasnya. Kemudian, Qin Feng menggunakan tangan bodhisattvanya dan menamparkan dadanya. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Waktu berlalu. Wanita muda cantik itu menatap Qin Feng, mengepalkan tinjunya, dan berdoa agar keajaiban terjadi. Bu, tiba-tiba, gadis kecil itu membuka mata hitam besarnya. Wajahnya kembali sedikit memerah, dan dia mengeluarkan suara kekanak-kanakan. Nani, wanita muda cantik itu sangat gembira dan segera bergegas mendekat. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Dokter parubaya di sebelahnya tertegun saat itu juga. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bibirnya bergerak dan dia bergumam, kembali dari kematian. Apakah pemuda ini adalah orangnya? Reinkarnasi dari Huatuo yang legendaris. Nyonya, karena putri Anda sudah bangun, saya akan pergi dulu. Qin Feng hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bagaimanapun, Lin Qingge masih menunggunya di kejauhan. Tunggu, tiba-tiba, wanita muda cantik itu menghentikannya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Dermawan saya, Anda menyelamatkan putri saya dan saya hari ini. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan. Ini kartu nama saya. Saya tidak akan pernah melupakannya jika saya sampai jumpa di Jinling di masa depan. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang kepada saya. Oke, Qin Feng tidak mengambil hati kata-katanya dan segera kembali ke Lin Qingge dan melihatnya. Presiden perusahaan kosmetik kecantikan, Jiang Yan. Ya Tuhan, itu dia, seru Lin Qingge. Kenapa? Dia terkenal. Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Qingge segera menjelaskan, Nona Jiang Yan ini memiliki identitas yang luar biasa. Tidak hanya dia seorang CEO cantik yang terkenal di Jinling, dia juga satu-satunya putri kepala kota di Jinling. Memiliki cacat fisik dan terlahir sebagai gadis batu. Saya berusia 30 tahun dan belum menikah. Jadi saya mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Saya tidak menyangka bahwa secara kebetulan, Anda menyelamatkan putri dari wali kota Jinling. Sekarang,
Bahkan sepupuku Zhuang Jian tidak akan berani berurusan denganmu. Qin Feng tidak terlalu memperhatikan hal ini. Lagi pula, sebelum dia menyelamatkan seseorang, dia sama sekali tidak mengetahui identitas orang tersebut. Bahkan jika dia adalah orang biasa, atau bahkan seorang pengemis, di matanya, dia sama dengan anak dari keluarga kaya, tidak ada orang yang lebih mulia. Tapi sekarang, bahkan jika dia tahu status bangsawan Jiangyan, Qin Feng tidak berpikir untuk meminta imbalan apapun. Tapi dia masih belum tahu bahwa Jiangyan akan menjadi orang yang mulia dalam hidupnya dalam waktu dekat. Qingge, ini sudah larut. Ayo kita cari hotel untuk check-in. Ya, Lin Qingge mengangguk. Segera, keduanya menemukan hotel bintang 5 di dekat bankir dan check-in. Setelah seharian bepergian dan bepergian yang melelahkan, ditambah dengan kekacauan di bankir, Lin Qingge sedikit lelah dan tertidur lebih awal. Qin Feng keluar dari hotel dan ingin menikmati angin malam. Ding ding ding. Tiba-tiba, telepon berdering. Ning Qingsui yang menelepon. Qin Feng, coba tebak di mana aku berada. Suara lucunya terdengar dari ujung telepon yang lain. Sejak Ning Wushuang tiba hari itu, keduanya tidak saling menghubungi lagi. Mendengar suaranya saat ini membuat hati Qin Feng tergerak. Apakah kamu tidak berada di kota Donghai? Mungkinkah kamu telah kembali ke ibu kota kekaisaran? Tebak Qin Feng. Idiot. Lihat ke belakang, kata Ning Qingsui. Apa? Qin Feng tertegun dan berbalik tanpa sadar, hanya untuk melihat kecantikan menawan berdiri beberapa meter di belakangnya, dengan kulit putih dan senyuman secerah bunga. Yang paling menarik perhatian adalah temperamennya yang menawan, seolah bisa membuat orang kehilangan jiwa hanya dengan senyuman. Qingsui, kenapa kamu ada di sini? Qin Feng sangat gembira dan gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Ning Qingsui di kota Jinling, ribuan mil jauhnya. Tahukah kamu, kakakku diutus oleh ayahnya untuk menjadi saksi konferensi seni bela diri di 9 provinsi timur. Tentu saja, aku menemaninya untuk ikut bersenang-senang. Menanyakan rencana perjalananmu. Jadi aku mengejarnya. Saya baru saja memesan kamar di hotel ini, yang terletak tepat di sebelah Anda dan Qingge. Apakah Anda ingin masuk dan duduk? Ning Qingsui berinisiatif mengundangnya. Dan pada saat yang sama dia mendekat, menatap lurus ke arahnya dengan sepasang mata bunga persik. Nafas Qin Feng seperti anggrek. Tunangannya sedang tidur di kamar, dan sahabatnya ada di sebelah. Plot ini terlalu menarik. Ini hanyalah eksplorasi gila di ambang bahaya. Ahem, Qin Feng menghabiskan banyak usaha sebelum memaksa dirinya untuk tenang. Qingsui, lupakan saja. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama. Aku khawatir aku tidak bisa mengendalikannya. Pengecut, aku tidak takut. Jadi apa yang kamu takutkan? Selain itu, aku tidak akan memakanmu. Ning Qingsui memutar matanya ke arahnya dengan marah. Lalu mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, lupakan saja. Mari kita mulai berbisnis. Qin Feng, jika saya menebak dengan benar, Anda di sini tidak hanya untuk merayakan ulang tahun Qingge, tetapi juga untuk mewakili sekte tinju Tian Nansen di konferensi seni bela diri, kan? Petik 2 tanda seru petik 2. Qin Feng sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka dia telah menebak idenya. Kalau begitu, apapun yang terjadi, kamu harus menjadi juara kompetisi seni bela diri ini dengan segala cara. Ning Qingsui berkata dengan penuh hormat. Mengapa? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Kali ini sang juara, selain mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia seni bela diri kuno, juga akan mendapat hadiah misterius. Hadiah apa? Tanya Qin Feng lagi. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya. Saya mendapatkan rahasia ini dengan menguping percakapan antara ayah saya dan saudara laki-laki saya. Mereka tidak mengatakan apa hadiahnya, tetapi membuat ayah saya menganggapnya begitu serius. Itu jelas bukan hal yang biasa. Kamu harus berjuang untuk itu. Qingsui, terima kasih atas informasinya. Qin Feng tergerak. Dia sebenarnya mengambil risiko besar dengan mengungkapkan rahasia penting seperti itu. Terkikik, Ning Qingsui tertawa seperti lonceng perak. Bibir merahnya sedikit terbuka. Qin Feng, ketika aku membantumu,
Aku juga membantu diriku sendiri. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melindungiku dan tidak membiarkan aku? Apakah itu direnggut oleh bajingan Long Jiuxiao itu? Mendengar ini, Qin Feng mengangguk. Matanya cerah. Dan berkata dengan suara yang dalam, King Sui, jangan khawatir. Saya akan tumbuh ke titik di mana semua orang dapat memandangnya aku. Mata indah Ning King Sui berbinar. Dan dia menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku percaya padamu. Kamu tidak akan pernah mengecewakanku.